Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan kami Dr. Yahmin Setiawan Mars dalam acara Kultum DPS atau Dewan Pengawas Syariah pada Rumah Sakit Syariah dalam kesempatan kali ini. Di dalam pelaksanaan manajemen Rumah Sakit Syariah, tentunya Rumah Sakit Syariah diwajibkan untuk melakukan sinergi dengan berbagai lembaga terkait untuk mensukseskan pelayanan dan manajemen yang dilakukannya. Nah, dalam kesempatan Kultum DPS kali ini, kita akan mendengarkan uraian dan penjelasan tentang Rumah Sakit Syariah bersinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Siti Marifah berikut ini. Mari kita simak dan tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan semua melalui virtual, dan semoga para muslimin muslimat hadirat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan rahmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan terkait dengan Rumah Sakit Syariah bersinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini sangat penting kalau di dalam pelaksanaan Rumah Sakit Syariah harus dalam pelaksanaannya tentunya bersinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah berdasarkan prinsip syariah, dan juga harus sesuai juga dengan keputusan Dewan Syariah Nasional MUI nomor 13 tahun 2017 tentang standar dan instrumen penyelenggaraan sertifikasi rumah sakit syariah. Oleh karenanya di dalam pelaksanaan penyelenggaraan rumah sakit syariah ini harus bersinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah agar di dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dilaksanakan secara kafah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, bagaimana seorang muslim yang telah berkomitmen menjadi seorang muslim harus melaksanakan agamanya secara kafah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ud'u fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jelas di dalam firman-Nya Allah menyatakan bahwa kita harus melaksanakan Islam secara kafah, tidak melaksanakan agama atau prinsip-prinsip Islam itu secara sebahagian diambil kemudian ditinggalkan sebagian lainnya, mengambil sebagian yang menguntungkan dan meninggalkan sebagian yang menyulitkan, atau hanya berdasarkan kepada hawa nafsu. Allah akan murka terhadap hal yang demikian sebagaimana tergambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85, bahwa Allah murka kepada kaum Yahudi yang pada saat itu melaksanakan Taurat hanya sebagian dan tidak melaksanakan sebagian lainnya. Mereka melaksanakan apa yang ada di Taurat yang mereka kehendaki dan meninggalkan apa yang tidak mereka kehendaki hanya berdasarkan kepada hawa nafsu mereka sendiri. Dan peristiwa pada saat waktu itu pada kaum Yahudi juga kita tidak dapat pungkiri juga terjadi pada masa-masa sekarang. Di dalam pelaksanaan agama seringkali kita melihat
tidak konsisten ataukah tidak istiqomah di dalam melaksanakan di dalam ajaran Islam, diambil hal-hal yang mungkin bersesuaian dengan dirinya dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Dan mudah-mudahan ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana kita dengan senantiasa memohon petunjuk Allah, kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan Islam secara kafah. Dan memang dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Syariah ini harus memenuhi standar sebagaimana yang ada di Fatwa DSN MUI nomor 107 maupun juga yang ada di dalam keputusan DSN MUI nomor 13 tersebut, di mana kita harus melaksanakan prinsip-prinsip atau maqasid syariah dan meninggalkan hal-hal yang melanggar prinsip syariah seperti masih adanya praktek-praktek zulm, kemudian juga maksiat, riba, kemudian juga goror ataupun maisir. Ini harus sudah ditinggalkan dan tidak boleh itu terjadi di dalam penyelenggaraan operasional maupun manajemen rumah sakit syariah. Dan juga di dalam pelaksanaannya bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, ini termasuk bank syariah, kemudian juga asuransi syariah, kemudian juga mungkin lembaga keuangan syariah lainnya, ataupun juga berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanannya, apakah itu laundrynya, kemudian tentu saja makanan halalnya, itu harus memenuhi ya, baik itu apa yang berasal dari supplier dan juga dari mitra dari rumah sakit syariah itu sendiri harus memenuhi standar sertifikasi halal maupun sertifikasi syariah dari MUI ataupun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu penting untuk kita dapat melaksanakan prinsip syariah ini secara konsekuen, dan tadi yang kita sampaikan bahwa kita harus melaksanakan secara kafah sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut. Dan di dalam pelaksanaannya dengan lembaga keuangan syariah tersebut, sinerginya ataupun juga dengan pihak-pihak yang menyelenggarakan rumah sakit syariah ini, baik itu dari unsur rumah sakit dengan dokter, kemudian rumah sakit dengan perawat, rumah sakit dengan pegawai, kemudian rumah sakit dengan mitra tadi, baik lembaga keuangan syariah, asuransi maupun juga supplier dan lain-lain. Ini harus menggunakan akad kesepakatan yang dimana kedua belah pihak, kedua-duanya harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Dan akad yang digunakan misalnya akad ijarah, di mana penilaian terhadap jasa kemudian keahlian yang diberikan tentunya disepakati bagaimana mekanisme untuk memberikan apresiasi, penghargaan ataupun juga komitmen terhadap jasa yang telah diberikan. Dan itu sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI fatwa nomor 112 tentang akad ijarah. Dan di dalam pelaksanaannya, jika memang mungkin saja, dan karena banyak juga misalnya pasien yang belum mempunyai rekening di bank syariah, rumah sakit syariah tentu masih bisa memberikan pelayanan menerima pasien yang dalam kondisi demikian. Namun demikian rumah sakit syariah memasukkannya di dalam rekening penampungan yang nanti itu kembali dimasukkan ke dalam rekening syariah. Jika ada value atau nilai tambahan dari transaksi tersebut, tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk menjadi bagian pendapatan dari rumah sakit, tetapi harus diberikan untuk dana kebajikan atau dana sosial. Dan itu sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 123 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Itulah yang dapat kita upayakan maksimal di dalam penyelenggaraan rumah sakit syariah. Apa-apa yang sudah menjadi instrumen persyaratan baik itu di fatwa maupun juga
di dalam surat keputusan DSN MUI maupun juga standarisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, itu harus menjadi perhatian kita di dalam kita berupaya untuk melaksanakan Islam secara kafah, di dalam upaya kita melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kita berdoa semoga senantiasa penyelenggaraan rumah sakit syariah ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan maqasid syariah, dan kita semua diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelenggarakan dan ikut serta di dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah tersebut, dan semoga kita semua dapat senantiasa diberikan kekuatan dan juga petunjuk untuk menjadi insan yang lebih bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah simak dan tonton bersama uraian dan penjelasan tentang rumah sakit syariah bersinergi dengan lembaga keuangan syariah yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Siti Marifah. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS Rumah Sakit Syariah Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dari uraian yang beliau sampaikan, tampak jelas bahwa rumah sakit syariah senantiasa diwajibkan untuk melakukan sinergi dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, terutama berkaitan dengan proses transaksi dan akad yang terjadi di dalam manajemen rumah sakit syariah. Semoga dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Siti Marifah tersebut akan memberikan rasa aman, nyaman, dan keberkahan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai berjumpa di acara Kultum DPS yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.